Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo mempererat persahabatan Indonesia dan Tanzania dengan menjalani kerjasama konkret berbagai sektor. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda pernyataan bersama dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu, saat berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari kerjasama Indonesia-Tanzania sekaligus kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanzania pada Agustus 2023 lalu. Mengawali kegiatan pertemuan, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan, untuk menanam pohon perdamaian yang diberi nama yakni Barringtonia asiatica. Penanaman pohon tersebut menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan Presiden Joko Widodo setiap menerima kunjungan kenegaraan kepala negara lain di Istana Bogor, serta sebagai simbol komitmen di antara kedua negara untuk melakukan aksi gerakan peduli lingkungan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa kerjasama konkret Indonesia-Tanzania dalam berbagai bidang mulai dari sektor perdagangan, investasi, energi hijau, pembangunan, hingga menyamakan persepsi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama, revitalisasi Farmers Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, pelatihan SDM bidang migas dan pertanian, dan penerapan nasional single window system. Yang keempat, terkait kesehatan. Perusahaan farmasi Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan medis di Tanzania, sehingga telah saya sampaikan pentingnya penjajakan intensif antara BPOM Republik Indonesia dengan Tanzania Medicines and Medical Authority untuk percepatan registrasi produk farmasi. Terakhir, terkait situasi di Gaza, kedua negara memiliki kesamaan posisi dan akan terus berkoordinasi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan tidak akan melakukan penyesuaian target investasi pada tahun politik 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Bahlil optimis target investasi tersebut akan tercapai meski investor cenderung wait and see menunggu hasil pemilu 2024. Presiden Joko Widodo memasang target realisasi investasi yang cukup tinggi pada tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Angka ini meningkat 17,85% jika dibandingkan dengan target investasi tahun 2023, yakni sebesar Rp1.400 triliun. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers paparan realisasi investasi tahun 2023 mengatakan tidak akan melakukan penyesuaian target investasi pada tahun politik 2024 yang sebesar Rp1.650 triliun. Ia menilai bahwa syarat untuk mencapai target investasi 2024 adalah terus memastikan bahwa investor merasa aman dan nyaman atas iklim investasi di Indonesia, utamanya di tahun politik yang penuh dinamika. Jadi begitu ada perintah dari Pak Presiden, Rp1.650 triliun tahun ini, maka saya dengan tim, bukan saya yang kerja, tim ini yang kerja ini tim ini, DPMPTSP yang hebat-hebat ini, setelah kami rakor kemarin, mereka katakan bahwa akan tetap tidak melakukan penyesuaian target. Syaratnya cuma satu, dalam pemilu ini jangan terlalu baku fitnah. Jangan terlalu menjatuhkan negara kita supaya stabil.
Bahlil menyebut pada tahun ini pihaknya akan tetap fokus menggenjot investasi di sektor infrastruktur, jasa, dan hilirisasi. Khusus investasi hilirisasi, ia menargetkan investasi di sektor tersebut pada tahun 2024 bisa berkontribusi 45 hingga 50% dari total investasi. Adapun saat ini realisasi investasi di sektor hilirisasi telah mencapai hampir 40% dari total investasi. Jadi dihilirisasi tapi diperluas, tidak di pertambangan aja, kita sudah mulai perluas karena calon-calon investornya juga udah mulai kelihatan. Kementerian Investasi atau BKPM sudah memetakan perluasan cakupan hilirisasi industri di 8 sektor, yakni mineral, batubara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Terdapat 21 komoditas dari 8 sektor prioritas hilirisasi dengan potensi investasi sebesar 545,3 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 8.200 triliun rupiah dengan kurs 15.200 rupiah per dolar Amerika Serikat sepanjang 2023 hingga 2035. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan peningkatan produksi pertanian dengan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut disampaikan Mentan dalam kunjungan kerjanya dalam meninjau tanam padi IP 400 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya meninjau tanam padi IP 400 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta menyebutkan pemanfaatan teknologi saat ini sangat diperlukan guna meningkatkan produktivitas pangan Indonesia. Mentan menyebut saat ini daerah istimewa Yogyakarta memiliki langkah yang baik dalam mensukseskan peningkatan produktivitas pertanian dengan cara penggunaan metode IP 400. Penggunaan benih unggul yang berkualitas yang diikuti dengan penerapan teknologi tentunya akan memberikan hasil produksi tanaman pangan dan mendukung swasembada nasional. Pola indeks pertanaman IP 400 merupakan cara tanam padi dan panen 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan produksi yang akan meningkatkan ketersediaan beras dalam negeri dan surplusnya dapat diekspor. Menurut Mentan, transformasi dalam penanaman yang menggunakan mesin dinilai lebih cepat dan efisien. Pada penanaman manual, diperlukan 20 orang untuk menanami lahan seluas 1 hektar. Namun dengan menggunakan alat yang canggih seperti yang dilakukan di daerah Yogyakarta ini, hanya diperlukan 1 orang saja. Selain itu, penanaman secara manual dapat mengakibatkan berkurangnya hasil produksi 10 hingga 20%. Sedangkan apabila menggunakan mesin, biaya tanam bisa turun 50 sampai dengan 60% dan pertumbuhan padi akan merata. Saya ulangi, transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Nah, kita bisa bersaing dengan negara lain dengan bertransformasi. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, tanam menggunakan alat tadi. Itu kalau manual pakai tangan itu menggunakan 20 orang per hektar. Kalau dengan yang tadi alat tanam tadi kita gunakan itu hanya menggunakan 1 orang. Nah, kalau menggunakan 1 orang artinya kita efisien. Biaya tanam bisa turun sampai 60%. Kemudian pertumbuhannya nanti merata. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan, instruksi Presiden mengenai air minum dan sanitasi diharapkan dapat diterbitkan pada tahun 2024. Inpres tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan layanan air minum berperpipaan dengan sambungan ke rumah bagi masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan instruksi Presiden atau Inpres Air Minum dan Sanitasi ditargetkan dapat terbit pada tahun 2024. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusmastuti menambahkan, Inpres Air Minum dan Sanitasi dalam rangka untuk mempercepat capaian layanan air minum perpipaan melalui sambungan rumah kepada masyarakat. Inpres tersebut tidak hanya mengenai air minum tetapi juga berkaitan dengan sanitasinya sehingga nanti mengumpulkan data-data yang ada di masing-masing daerah yang belum memiliki sambungan rumah. Dengan demikian, pembangunan sambungan rumah kepada masyarakat tersebut dibiayai oleh Inpres. Menurut Diana, capaian penyediaan akses air minum yang layak dan perpipaan masih menjadi tantangan bersama di Indonesia. Akses air minum layak saat ini baru mencapai 91,08%, sedangkan akses air minum aman masih 11,8%.
Inpres tentang air minum dan sanitasi merupakan salah satu fokus program Kementerian PUPR pada tahun 2024 untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi direktif Presiden Republik Indonesia dan instruksi Presiden, yakni Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Minum dan Sanitasi. Nah, di dalam Inpres air minum ini tidak hanya air minum, tapi juga sanitasinya. Sehingga di sini kami nanti akan mengumpulkan data-data tunggu yang ada di masing-masing daerah yang belum ada SR-nya, sehingga SR itu nanti akan dibiayai dengan Inpres. Nah, ini hanya 2004 saja. Misalnya sudah ditandatangani atau diparaf beberapa menteri dan saat ini posisinya ada di Sekretariat Negara dan mudah-mudahan nanti akan segera dikeluarkan dan kita nanti akan laksanakan Inpres tersebut di tahun 2024. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.